jalan. Iya. Ya, kami mau ke Lawu, ke puncak Lawu nemuin Mbok Iem. Makan pecel Mbok Iem. Kami perjalanan menuju pendakian ke Lawu. Ini baru sampai di mana, Pak? Palur. Baru sampai Palur. Palur, Solo. Kami hanya berdua. Ini Papa. Kami mau lewat Semoro Sewu. Kami akan ke puncak Lawu. Lapar. Ini Lapar. tadi berangkat 3:30, sekarang hampir jam 6 kurang 1/4 Makan dulu, makan dulu. sampai Yuk. Tawangmangu. Udah Jam 6 kurang 15. 15. Kami sudah sampai di Semoro Sewu. Mendaftar dulu itu di base campnya. Kami udah di base campnya. Mendaftar dulu, guys. Ya, loketnya masih tutup. Loketnya masih tutup. 20.000 tiket pendakian. Sejuk segar. Ini base campnya, base camp Semoro Sewu. Ya, kami mau cari sarapan dulu. Oke, persiapan menuju ke puncak Lawu. Sarapan dulu di Nasi base camp. goreng. Nasi goreng di base camp. Ini sudah siap semuanya. Wah, tas mendaki sudah siap semuanya, komplit. Base camp Semoro Sewu 1906 mdpl. Jalur pendakian favorit. Nah, itu di atas itu Mongkrang, Bukit Mongkrang. Mas bisa lihat ini ininya. Nah, nomor teleponnya. Kan. Sudah mendaftar, sekarang siap-siap berangkat Puncak Lawu. Masih tidur, ayo bangun, ayo sudah daftar, ayo mari bangun, kita siap Puncak Lawu. Kita mau nginep di Lawu. Jam 8.34 kami mulai jalan. Tuh, base campnya masih kelihatan. Langsung nanjak. Udah sanggup ya, Mas? Dari mana, Mas? Surabaya. Surabaya, karek Surabaya. Oh enggak, berempat. Asik. Ke Surabaya. Enggak. Tenaga muda dan tenaga muda itu jadi susu juga yang belakang loh, udah siap juga menyusul loh. Ya. Itu anak muda, ini bini muda. Harus selalu positif thinking. Kuat. Harus Kuat. sehat, semuanya baik, semuanya sehat.
Ini pohon cemara. Sejuk. Tantangannya langsung kelihatan. Sejuk sekali udaranya. Cemoro. Nah ini mungkin karena banyaknya pohon cemara yang besar-besar ini, maka disebut dengan Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Yes. Ini, karena cemoronya tuh banyak sekali, jadi Cemoro Sewu. Benar lagi guys, ganti Cemoro Pirang. Pirang-pirang. Itu guys, kami akan nongkrong dulu di pohon tumbang itu. Itu pinggir jalan. Kita mau minum jeruk. Jeruk panas ini masih panas. Suara angin nang Cemoro Sewu. Guys. Iya, ini baru base camp ke pos 1 kok. Baru base camp ke pos 1. Itu nafasnya lebih ngos-ngosan daripada beranak. Ya, standby dulu di situ. Oke. Ya. Minum dulu. Sensasi minum jeruk panas di Cemoro Sewu ya. Sudah nggak panas. Kok bisa? Tadi itu beli panas, Cek. Ya. Masih panas ya ini karena hawa di luarnya dingin. Iya, maksudnya banget. Ya. Tadi kita ngambil air di mana airnya? Penguripan. Mana airnya? Sama botol yang satunya lagi 600 ml. Warungnya di atas libur. Katanya yang baru aja turun, yang ada hanya di Bos, ada warung buka setelah pos 5, yaitu di Sendang Derajat dan di Hargo Dalem tempatnya Mbok Iem, hanya tapi 2 warung. Kita perlengkapannya lengkap, persediaannya cukup. Siap. Jadi guys harus seperti itu ya kalau mendaki, nggak boleh jaga ke warung, harus seperti kita, tetap bawa perlengkapan lengkap. Kalau terjadi seperti ini tetap tidak kelaparan. Yes. Lanjut. Senang berdua. Sudah mendekati ya. Ini bulan madu kami. Yes. Kami bulan madunya ke gunung. Biar tetap sehat. Amin. Jadi bisa bulan madu lagi, bulan Ya. madu lagi. Betul. Nanti dari pos 1 ke pos 2 itu jarak yang paling panjang antar pos. Tapi asik. Asik lah. Asik guys. Nikmati tiap debaran dengkulmu. Tiap langkahmu. Dengkul yang berdebar-debar ini lebih berdebar dari jantung. Oh, ini nanjak tajam ini, bro. Belum seberapa tapi. Nikmati setiap langkahmu. Lihat alam di sekelilingmu. Tak lupa getaran dengkulmu. Itu dia pos 1. Itu pos 1. Kita akan istirahat dulu di pos 1. Ambil air di Sendang Panguripan. Sendang Panguripan nih. Sumbernya jernih sekali. Oh. Ini air dari Sendang Panguripan di Cemoro Sewu. Dekat pos 1. Dari base camp ke pos 1. Ini sekarang jam 10.16. 10.16. Pos 1. Sudah sampai pos 1. Wesen. Pos 1. Warungnya tutup. 1
1,5 jam. Iya, hampir 2 jam. Ya, pos 1 ini sudah selamat tinggal. Pos 1 itu ada temennya lagi naik bareng. Dari bawah ada temennya, dari atas ada temennya. Jadi enteng. Udah melewati pos 1 menuju pos 2. Jalannya semakin asik, menanjak-nanjak, bikin dengkul melompat-lompat. Debaran jantungnya lebih berdebar daripada ketemu Jati Blangkon. Itu Bukit Nongkrang di depan sana. Lawu via Cemoro Sewu, luar biasa. Asik. Untung sudah bawa coki-coki, bawa coklat, bawa mie, pop mie. Siap semuanya. Mbak Cinta. Cocok. Asik. Sehat. Udara segar. Ini pasti udah 2.500-an mungkin ya. Bisa jadi 2.500. Yang jelas kita sudah melewati jalur yang bikin kaki dreaming. Kaki yang tadi gemetar sekarang harus diistirahatkan dulu. Di belakang masih ada beberapa personil yang mau naik. Suara angin. Ini suara angin ya, kayak suara hujan. Suara angin. Marake hawa seger mlebu irungku. Kasih. Oke, kami sudah di atas pos 1. Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mantap. Walaupun warung-warung pada tutup di pos 1, pos 2, yang ada hanya di pos 5 ke atas Sendang Derajat dan di tempatnya Mbok Iyam. Yang penting coy, dengkulmu kuat. Cocok. Jantungmu sehat. Yes. Bojomu melu. Kesel ana sing mijeti. Adem ana sing ngeloni. Oke, lanjutkan. Semangat menuju pos 2. Oke, let's go. Jadi kalau kita sudah istirahat sebentar, maka dengkul dan hawa segar menyembuhkan, maka kita menambahkan energi. Apalagi kalau melihat pemandangan yang indah, angin yang semilir, udara yang segar. Lanjut mongkrang. Istri yang Gembrobios. Seger. Itu cantiknya berlipat-lipat. Mantap. Jadi sebelum berangkat muncak ke Lawu ternyata sudah tersedia uang saku dari Tuhan banyak sekali supaya bisa menikmati dengkul yang nanjak terus. Suara angin baru kedengaran seperti itu ya. Baru dengar aku suara angin yang sebegitu menderunya, seperti apa ya? Suara hujan. Suara hujan. Itu sepertinya karena pohon-pohonan seperti cemoro itu yang bikin suaranya. Dengerin. Tadi aku bingung apa ya. Dengerin. Hujan deras. Kayak hujan deras. Sebentar lagi akan kelihatan tuh mongkrang dengan cetaunya di bawah.
Tanjakan habis guys. Ini namanya tanjakan minta ampun. Nanti masih ada yang minta ampun lagi. Pos 3 ke 4. Semangat. Duduk lagi. Jadi guys, kami mulai hobi mendaki gunung setelah berusia 47 tahun dan 50 tahun. Saya umur ya mendekati 50 tahun baru Jadi hobi. guys, aku harus makan sosis dulu. Ambilin sosis. Dia 47, aku 50. Ambilin sosis. Sosis sebelah sini sosis. Sosis dulu. Ya, makan sosis dulu untuk energi, tenaga. Semakin sejuk. Semakin sejuk. Baunya semakin sejuk, semakin enak. Karena semakin tinggi itu semakin sejuk. Semuanya menjadi semakin enak. Oke. Menikmati segarnya alam. Menjaga badan muka kosong, kita harus cukup rapat, cocok kayak orang Jepang. Aman sekarang, sudah terlindungi pipi kanan kiri, leher. Semangat ya, melanjutkan perjalanan. Makan kacang. Aduh, diriku ditinggal. Ada pohon di atas batu, tanahnya sedikit, nggak bisa tinggi. Semua beristirahat di atas, aku ditinggal. Dimakan di perjalanan ke laut, jambu dari ya Pak Sugeng. Terima kasih. Bu Sugeng, ternyata jambu ini kalau dimakan di bawah sama di Gunung Lawu beda, Bu. Nikmatnya itu, Bu, 100 kali lipat. Makasih ya, Bu, jambunya. Jambu Darsono. Ini di bawah namanya jambu Darsono. Sampai di Lawu digigit rasanya beda, namanya juga beda. Jambu ger tenan, seger tenan. Cocok. Hampir aja. Pantesan Mbok Yem waktu itu dong istirahat gini dia makan jambu kayak gini. Begitu. Makanya aku inget Mbok Yem pas naik makan jambu kayak ini, aku tuh bawa jambu kayak gini. Enak banget. Aduh, kawan-kawan kita yang masih muda-muda masih di belakang, di bawah sana. Yang tua-tua malah sudah naik duluan ke sana. Guys, ini apa? Ikat baunya minta ampun. Bau busuk sekali. Keringet orang sakti. Tapi cukup melindungi wajah dari ultraviolet. Tambah sakti, tenaganya makin kuat. Masih dari pos 1 menuju pos 2. Tanjakannya asik betul. Ya sehat lah, di gunung itu bikin sehat. Ini mendung menggelayut, tapi hanya lewat saja. Nanti kita kedap matahari lagi. Terima kasih. Oke, nggak panas. Jalan lagi. Asik. Ntar guys, ini adalah bonus. Dan matahari mulai menampakkan diri lagi. Burung jalak. Nah itu jalak yang betul, yang jalak yang kayak gitu. Jalak labu itu abu-abu gitu.
Itu penunjuk jalan. Ini jalan yang betul. Ini, oh, tuh jalannya. Itu jalannya. Ya, kita mau ke atas sana. Ditemani Jala. Emang. Ya, saya deketin dulu. Ya, ikut jalan. Yes. Pulangnya ganti jalan yang lain. Istirahat, makan siang, menghabiskan sarapan tadi. Nasi goreng yang dimakan di atas gunung itu lebih lezat. Batu-batu yang banyak dan puncak lawu yang terus makin mendekat. Cantiknya, sepadan dengan tanjakannya. Wow. Jalannya asyik. Tanjakan asyik. Lawu memang keren ya. Oke. Sip. Sepadan dengan tanjakannya yang pinggir dengkul lenggir-lenggir. Sepadan. Naik-naik ke puncak gunung. Ular jambu di sini jadi enak. Istriku makan ular jambu di rumah dibuang. Batu apa tuh? Ketinggian berapa tuh? Kayak ada tulisan 261 ya. 2648. Lumayan guys, dapat bonus sedikit. Lumayan. Bonus datar. Habis nanjak tajam. Bonus datar. Siti. Lumayan guys.
jempol kita ngolat sebentar. Bonus turunan. Turunan guys, ada acara turunan Bang, gitu, guys. sebelum tanjakan mungkin. Mana spot kita mana? Di balik bukit itu, Bang. Iya, bisa jadi. Nggak apa. Turunan guys. Pos 2 guys. Pos 2. Pos 2 guys. Ada tempat ngecamp bisa 10 titik camp. Kita bongkar tenda di sini, kita tinggal di sini. Barang-barang yang tidak kita mau bawa di pos 2. Lihat pohon edelweiss. Dari mana mas? Oh dekat. 13.53 kami berangkat dari pos 2. Jadi sempat istirahat sekitar setengah jam. Sudah mulai naik dari pos 2 ke pos 3. Mulai banyak bunga edelweiss. Pohon edelweiss, pohon cinta abadi. Yes. Jadi gimana setelah berjalan dari jam setengah 9 sampai jam 2 lewat sedikit ini? Luar biasa. Sejuk, tebing, luar biasa. Itu kawan kita, di depan ada kawan-kawan rombongan. Oh. Ada temennya di atas. Lanjut. Ya, menuju pos 3. Asik. Udah banyak sekali edelweiss di sini. Nikmatnya makan sosis dikala lapar dan enak. Makan coki-coki Dikala karena asik. butuh energi. Betul, butuh energi makan sosis. Mendekati pos 3, bau belerangnya sangat menyengat. Nenek-nenek, kakek-kakek, tante-tante, om-om. Pos 3 guys. Pos 3. Akhirnya ke pos 3. Buatan.
Setapak demi setapak. Akhirnya sampai pos 3. Istirahat. Pos 3. Bumbunya jatuh guys. Mau dimakan lagi kecek-kecek. Kejam banget. Jambunya jatuh. Ini jambu. Secuil jambu Ini loh jambu. jatuh. Jambu kacang. Udah. 2. Mantapkan langkah menuju pos 4. Oke, ini pohon kayak pohon mati. Mati atau tidak? Yo, keren sekali. Gunungnya kelihatan keren. Kita udah di atas awan nih guys. Seperti pohon edelweiss, ternyata bukan. Mirip banget. Mana yang bagus? Itu? Oke. Bagus sekali. Berilah energimu. Walah kering kok. Yang cari yang seger. Aku lebih senang mencium ini, namanya edelweiss. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, maju terus. Tanjakannya cantik sekali, bikin dengkul kering. Sudah dekat dengan pos 4 katanya. Ini udah tikungan-tikungan ini. Tikungan-tikungan tajam, bro. Sudah hampir dekat. Semangat. Mari lanjut terus. Ciri kalau udah hampir sampai ke pos 4 ini ada ini. Nah, bekas pegangan tangan nih. Tuh. Udah dekat. Ini jalan zigzag, mulai jalan zigzag. Habis itu sampai deh pos 4. Jalannya berzigzag-zigzag. Zigzag terus tuh ke atas. Wow, keren. Hebat. Keren, kami di atas awan. Olahraga terbaik. Mendaki gunung. Tebing curam di pos 4 ini persis kita. Tebing curam sekali, sangar sekali, bahaya. Pas di pos 4. Nah, ini dulu ada temen yang nggak kuat terus di situ bikin tenda di situ. Bikin tenda di sini mereka dari Bekasi. Padahal udah dekat. Ke pos 4 dekat, ke pos 5 lebih dekat lagi. Betul. Harus santai. Sekuat tenaga saja. Dilarang memetik edelweiss, melanggar kena sanksi pidana.
Indah sekali. Sekali indah tetap indah. Kami di atas awan. Kami hampir mencapai matahari. Gunung Oh Kukut. itu, maksudnya itu Sarangan. Oh itu Telaga Sarangan semua kok. Dari sini terus, terbayar lah. Terbayar lah. Tuh Sarangan tuh, Sarangan. Sarang Yehu. Berarti kalau camping di sini udah bisa lihat sunset santai sih. Di udah dekat pos 5. Ini 4+5. Kami di atas awan. Ini apa ada pos 4 atau pos 5? Nah, ini pos 4. Habis pos 4 pos 5 deh. Oh, udah pos 4 guys. Kita sudah di pos 4 guys. Keren. Terbayar lah pokoknya. Pemandangannya. View-nya bagus banget. Betul. Pos 4 cuma begini saja. Tidak adanya. Shelter. Kita lihat dulu jam berapakah. Sekarang sampai di pos 4 jam 16.35. Nyantai guys, nyantai. Kita ini kan jalan-jalan. Watu kapur. Oke, kita akan mencapai sunset di Hargo Dalem. Semoga. Bayar lah pokoknya jempol yang tiup-tiup. Awan. Lanjut guys, lanjut. Menuju pos 5. Hampir sampai pos 5. Ini dia. Makin tinggi. Keren. Mendekati pos 5. Jalan landai. Landai rata. Landai rata. Ini bonus luar biasa. Hahaha. Awan, kami di atasmu. Kami di atasmu, awan. Hey, wait for me. Tunggu. Pos 5. Terus Jolotundo Sendang Derajat. Hargo Dalem. Sepertinya sudah ada warung. Ini sepertinya hampir pos 5.
Betul, pos 5. Jolo Tundo. Tundo Jolo. Jolo Tundo terasa sejuk sekali. Ada warungnya guys. Dilarang memakai Edelweiss. Padang Edelweiss. Bisa. Pos 5 16.50. Dekat sekali, cuma setengah jam dari pos 4. Sekarang kami menuju ke Sendang Derajat. Lalu ke tempat Mbok Iem dan kami akan bikin tenda di sana. Ngecamp. Jalan menuju Mbok Iem itu savana. Keren guys, keren. Akhirnya bisa sampai ke pos 5. Udah lewat pos 5, mendekati rumah kecil Mbok Iem. Perjuangannya harus keren supaya dapat Ini keren banget tadi perjuangan view yang keren. melewati keren. Yes. Tuh bawah tuh sudah lewat pos 5. Kami akan mencapai sunset. Enggak, jalur angin di sini. Harus cari tempat supaya enggak kena angin kalau mau bikin tenda di sini. Enak tempat Mbok Iem, udah deket. Jam 5 masih kena matahari. Ini matahari kecilku, Rini Suryani, matahari kecil. Tuh pos 5 tadi sudah kami tinggalkan menuju puncak Hargo Dalam, Hargo Tumila. Lihat sunset. Sepertinya kami sudah dekat dengan Sendang Derajat. Warungnya sudah kelihatan. Kami berjalan secara perlahan, santai. Perlahan tapi pasti. Datar terus jalannya. Sabana luas membentang. Ya, udah deket warungnya Mbok Iem. Itu puncaknya sana. Tapi kita mau ke warungnya Mbok Iem dulu. Tuh di dekat pendopo itu sana. Wih, apa itu? Luar biasa kau. Sama kan
Luar biasa kau. Lebih baik miring ke kiri. Kalau miring ke kanan jurang. Hehehe. Ya, mendekati Mbok Yem. Kalau pendoponya, nah itu Mbok Yemnya sana. Oh, iya itu dia. Warungnya Mbok Yem sudah mulai kelihatan. Pas sampai sana, sunset. Banyak karya di sini. Bisa yang mau ziarah. Itu dia warungnya. Ah, itu warungnya. Kami sudah sampai di warungnya Mbok Yem. Kami mau istirahat di sini saja. Karena tendanya kita tinggal di pos 2. Kami setengah 6 sampai tempatnya Mbok Yem. Setengah 6. Ya, ini dia tempat kami akan beristirahat. Pilihan tempat. Pecel. Makan pecel malam-malam jam 6. Pecel es pecel. Asik. Dingin betul. Seumur hidup aku belum pernah makan nasi begini. Lumayan masih dapat pecel malam-malam. Ada banyak teman. Tidurnya di dalam sleeping bag. Kami Udah dari tempatnya Mbok Yem. Semalam makan di sana, sekarang mau naik ke Jogja. ke puncak tertinggi di Lawu. Kan sunset kemarin nggak bisa, udah terlalu Keren. Karena awannya begitu tebalnya, tuh lihat. Tuh, sip. Lawu Sumatera Sawi ini luar biasa mendakinya, tajam banget. Tapi ya terbayar dengan view-view yang didapat. Keren, pokoknya keren. Sip. Tapi sih sekalian kalau kesini harus benar-benar oke, Oke. nggak sembarangan. Ini udah menuju ke puncak nih, masih baru seperempat. Iya. Kita mau ke puncak dulu. Semalam ampun, Dingin. dinginnya minta ampun. Harus dinikmati. Di gunung pasti gitu. Makanya perlengkapan itu harus benar-benar standar. Jangan ngawur. Diri aja deh. Nggak berbatu-batu. Oke. Jadi tadi kami bangun setengah 5, terus masak air dulu, bikin mie, bikin minum. Begitu keluar, ya sudah langsung naik ke atas nih. Ini setengah 6 naik ke atas. Setengah 6 serasa jam 10 pagi. Udah matahari udah. Tuh tempatnya Mbok Yem tuh. Tadi kami di sana. Jadi semalam tuh waktu tidur, awal tidur itu kok dingin sekali kakinya. Itu kakiku sempat sakit loh.
saking dinginnya, sakit ngilu-ngilu itu. Tapi terus tak diemin, sempet kram juga loh, kram guys. Terus tak diemin, akhirnya sembuh sendiri. Pas kram baru juga berjuang mengatasi rasa sakit itu. Itu Jadi tadi kayaknya lagi penyesuaian gitu lah, aku tuh bilang hati komplit. itu tadi ada jalan tuh. WC alami di tengah-tengah kebun Edelweiss. Ayo lanjutkan muncak Hargo Tumilah. Oh itu ada temennya, oh banyak temennya tuh. Dia tahu kalau pemandangannya itu di alam menuju puncak. Itu temennya pada kesini. Yuk, sini aja kita. Itu udah kesini nanti karena temennya. Semangat. Di antara bunga-bunga Edelweiss, kami menuju puncak Hargo Tumilah. Edelweiss. Padang Edelweiss. Puncak Hargo Tumilah. Ini ada puncak Hargo Tumilah. Pintu gerbang puncak Hargo Tumilah. Ya, pendaki pertama. Ini puncaknya, tuh puncak tuh benderanya tuh kanan. Ah itu tugunya udah kelihatan. Udah selesai. Itu udah kanan. Itu dia tubuhnya. Akhirnya Hargo Tumilah. Hargo Tumilah. Tuh di atas sana. Itu Om Kiki tuh yang bikin. Ya, situ. Yo. Puncak tertinggi Gunung Lawu di Hargo Tumilah 3.265 mdpl.
Hebat. Hebat, hebat, hebat. Akhirnya sampai juga. Sampai jumpa, akhirnya aku menemukanmu. Berhasil, berhasil, berhasil. Udah nggak naik lagi kan? Di Puncak Lawu, harga Dumilah 3.265 mdpl. Ini energy of power of mama. Udah sampai sini nih, puncak tertinggi nih. Di mana Pak? Harga Dumilah Gunung Lawu. Gunung Lawu. Semangat ya, boleh menyerah. Mas Giri juga planningnya harus bagus buat masa depan. Selin, mulai susun planningnya apa? Davina semangat. Ya bisa turun sana nyusun-nyusun. Bukan kalau itu kan udah sengaja banget sih. Iya, ke sana turun sana terus nyusun-nyusun. Oh. Iya. Ada yang kayak camping di sini juga. Karena sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana, sebelah sana. Lihat. Ya sama sih. Paling tinggi ini harga Dumilah paling tinggi. Mau ke sana ya nggak apa-apa. Ya itunya dibuka no. Nggak usah. Tuh deket bendera sana. Indonesia. Sampai ke puncak. Bagus banget Mas Willy. Luar biasa. Ayo, Mak Lydia, Mak Umi disuruh sini. Bagus banget. Om Kiki. Om Kiki nempel ke Oke. Mama. Nah iya dia yang bikin tugu ini. Teriak lah, teriak lah, Belum sarapan. teriak lah. Saya lagi nih. Teriak. Sini dekat bendera tuh. Kenangin terus siang malam. Mau turun ke sana nggak? Ke kanan tuh, ke kanan tuh yang sana. Iya deh. Banyak view-nya yang bagus ya. Iya, dari sini aja udah.
Nah, Kayak Nih. binatang. Oh, ini masih bagian dari puncak Lawes. Keren banget. Aku sampai bingung mau kemana. Semuanya bagus. Semoga tenagaku kuat untuk menjelajahi semuanya. Mungkin udah sampai di sini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Tahu nggak? Kakiku tuh semalam rasanya udah kayak hilang. Kemarin rasanya udah gerimis, udah sekarang hilang semua, ogotnya hilang semua, kakinya tuh kayak baru diservis. Kenapa? Karena aku lihat alam yang indah. Wah, luar biasa. So. ya, itu jalur pendakian lewat jalur lain. Oh, gitu. Nanti kalau jalur lain puncaknya sana gitu. Dia bisa ke sini sama aja. Semua boleh dijelajahi. Tapi ada jalur. Iya. Oh, view-nya beda, keren nih. Kayak lautan apa? Jurang loh, kiri kanan loh. Ini hanya di geger tok, kiri kanan jurang. Tidak usah berpusing-pusing. Tahu nggak pusing-pusing? Berputar-putar. Keren. Iya, berdua. Itu loh, bawah itu loh. Tuh. Iya, yang bener itu. Di video, Pak. Makanya dikasih tali. Iya, turun ke bawah, jadi tulis. Dekat situ ada. Itu nggak punya kok. Itu ya. Hati-hati itu di pinggir sana jurang itu.
Ini suamiku. Berdua madu sana. Ya, di situ aja madu ke sana. Sesuai cahaya matahari. Ini tebing masa tebing dalam sekali. Jatuh langsung koit. Iya. Jatuh langsung koit. Ada ambil minggir, kamu ngomong gitu kan. Siluet. Ini nggak dikasih pagar, jadi kalau jatuh dari tebing udah ambiar. Jurang yang dalam sekali. Dari sini pada sini. Ya, oh, ya sip. Itu kayak laut gitu ya, Bang. Oh, kuwi itu bawah itu deh. Yang cemur ada cemur bawah, jadi bukit batu yang kelihatan kapur tuh ini. Yang itu yang kapur-kapur dari bawah itu. Jadi kita muterin ke sana dulu, baru naik. Jadi nanti turun juga ada lagi. Kalau dari bawah kan yang kelihatan ini. Ini yang kelihatan. Ya, samping ini dah. Ini dua ini kelihatan nih. Ini puncaknya laut, tapi yang paling tinggi. Kemarin yang kita nanti besok kita naiknya sebelah mana itu ini. Sama itu Paling tinggi nih. Udah sedang langsung. Nanti dikirim. Mama, kalau kalian mau mendaki kayak aku bisa ketemu banyak berondong. Ganteng-ganteng nih, tinggal pilih. Gak kalah nih sama Boy Band. Makanya kalian naik ke sini ya Mama ya, biar bisa ketemu berondong-berondong ganteng. Harganya terbayar deh. Tentu yang gemeter, yang berdansa. Jangan duduk bilang tuh.
kebahagiaan guys yang keluar luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh naik ke atas puncak tertinggi Gunung Lawu, Hargodumilah. Semangat! Semangat untuk naik, semangat untuk turun. Kayaknya belum rela, masih pengen pemandangan sana ya. Kembali ke puncak Hargodumilah. Ke kiri bisa sayang. Itu kan jalur yang tadi kita lewati. Intip loh. Iya. Cuma yang tertinggi sini. Asin dulu. Kita udah mau turun jam 3.3. Nah, guys, kami mau turun ya. Weh, saya pusing. Ayo. Tahu kan. Sopo ora. Dari situ aja, dari situ aku tak dari bawah. Keren. Puncak Hargodumilah. Mengintip dari celah. Masa nggak dilihatin wajahnya? Hai. Jelek. Kita mau turun guys. Kita mau turun. Jalan. Lagi santai-santai jalannya. Turun jalannya. Ada di dekat kami. Ini Jalak Lawu ini. Dekat sekali sama Bunda. Diam aja dia tuh. Jalak Lawu. Jadi ngapain ibu sampai sini? Mama sampai sini ngapain ini? Menikmati indahnya puncak Lawu. Terus? Ketemu Mbok Yang. Lalu? Ketemu burung jalak. Oh, dekat sekali di burung jalaknya, malah dekat sekali. Tuh, mendekat padaku. Ini hanya jarak 1 meter ini. Jarak 1 meter. Kita ke sini. Menikmati indahnya karya ciptaan Betul, menikmati indahnya karya ciptaan Tuhan. Tuhan, jalan-jalan, masih diberi kesehatan, bersyukur. Ya, kita juga sambil berdoa supaya anak-anak semuanya diberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, penuh dengan keberuntungan. Betul? Nah, sukses semuanya. Karena kita mendaki cuma berdua. Ini burung dekat sekali nih. Ini malah di belakangku. Burungnya malah dekat, cuma setengah meter dari diriku. Ini burungnya cuma setengah meter nih. Dekat sekali nih bu. Tuh, cuma setengah meter tuh. Tuh, tuh. Tuh malah
kurang dari setengah meter. Burung jelek nih. Yuk, malah deket sekali. Jalak lawu. Penjaga tumilanya cuma di situ. Ini air dari Umbul Panguripan yang sudah direbus. Sedap, seger. Air freezer. Luar biasa. Segar banget. Minyak dimakan nggak tuh? Mau bikin minum nggak nih air panas? Udah tak bawain nesting. Enggak. Aku nggak doyan ternyata mie-nya. Bikin teh. Nih ngasih makan burung jalak dan binatang-binatang. karena minyak nggak habis, terus dibagi ke binatang. Sepertinya binatang-binatang itu jadi suka makan makanan manusia. Sudah berevolusi. Sampahnya nggak boleh. Kayaknya aku bingung. Karena ini medannya susah loh. Ini di puncak Lawu di Argo Tumilah Mungkin sudah ada ya. batu yang sudah dilubangin gini. Oh. Batu udah ada dari dulu guys, nggak mungkin dibawa. Ini soalnya susah banget loh medannya. Susah. Ini ya karunya ya. Turun pulang. Suara anginnya kayak hujan. Kita turun dari puncak Argo Tumilah mau ke tempat Mbok Im. Pulang ke base camp, barang-barang kita masih di sana. Anginnya guys, gede banget sampai kayak kalau hujan deras. Gede banget anginnya. Tuh, dengerin. Itu angin guys. Mendaki gunung, naik maupun turun harus berhati-hati. Hidup kita juga begitu. Harus berhati-hati supaya jangan sampai terpeleset. Peleset karena dia tidak mau merasa tua. Dia merasa muda, akhirnya dia terpeleset, saudara-saudara. Dia maunya tetap menjadi pendaki muda, onderdil tua. Terpeleset. Alah, ngapain? Enggak ada yang gedebol. Tanahnya langsung rontok. Kita mau kembali ke Mbok Yem tuh. Meskipun dengan terpeleset. Itu Mbok Yem. Markasnya Mbok Yem.
bagi para pendaki perempuan, meskipun datang bulan nggak apa-apa, yang penting kondisi fisik emosi tetap terjaga, jadi nggak ada masalah. Kalau mau mendaki Lawu nggak ada masalah, sekalipun sedang datang bulan. Bagi pendaki perempuan, jaga emosi, jaga kondisi fisik, itu yang terutama. Sehat selalu. Pecel Mbok Yem menanti lagi yang lebih hangat. Dengan dua tongkat ini menolong dengkul membantu dengkul naik maupun turun, sangat bermanfaat sekali guys. Jadi sangat membantu. Ini dapat pengalaman dari saudaraku orang Jerman, Pak Thomas. Dia kalau olahraga pakai dua tongkat. Nah sekarang saya nyontoh dia pakai dua tongkat, ternyata enak, membantu dengkul. Pelan aja turunnya, sudah 2 kali terpleset. Guys, banyak kerikil, nggak tertata jalannya, jadi hati-hati ya kalau muncak ke Hargodumilah dari warung Mbok Yem itu banyak kerikil. Kami beberapa kali jatuh karena kerikil, tergelincir kerikil. Udah deket, udah belok kiri itu, nanti pertigaan jalan itu belok kiri sampai Mbok Yem. Toppingnya telur ceplok. Gimana? Lezat? Oh, pecel yang Mbok Yem ini tiada bandingnya. Enak sekali. Apalagi ini warung tertinggi di dunia. Di dunia Indonesia. Di Indonesia. Tinggi di Indonesia. Bisanya. Ini aslinya Mbok Yem. Ya, jenengan asmane sinten, Mas? Mas Muklis. Mas Muish. Mbok Yem. Lagi masak Mbok Yem. Goreng kerupuk. Oke. Mbok Yem lagi masak goreng kerupuk. Nyuwun kerupuke Mbok Yem. Nggih. Nah, cocok. Nuwun cekap Mbok Yem. Nah, ini kerupuknya Mbok Yem. Sip. Pelengkap kerupuk, pelengkap pecel Mbok Yem. Harus makan nasi. Energi. Biasanya aku cuma makan nasinya buah. Tapi harus makan nasi. Untuk jalan turun. Pola hidup makan sehari-hari nggak bisa kalau Hanya sayur dan buah. Aku makan dulu.
Aku lagi dahat. Iya. Tereh. Tak banget. Sehat selalu Mbak Yam. Hatur nuwun ya Mbak Yam. Numpang makan. Pak, makasih ya Pak ya. Kami meninggalkan warungnya Mbak Yam 8.35. Turun Gunung Lawu, keluar dari jalur Mbok Yem. Itu Sendang Derajat loh. Kita mau nengok Sendang Derajat tuh. Sendang Derajat bunga Dandelion. bisa ditiup tuh. Sendang Derajat, kita mau ke sana. Jalannya datar, landai terus sampai Sendang Derajat, sampai pos 5, sampai turun mau ke pos 4 baru curam. Asik lah. Banyak kawan pendaki ini. Kuotanya 800 orang Cemor Sewu. Tapi kuota bisa berubah-ubah tergantung situasi pandemi. Protokol kesehatan tetap diutamakan. Itu puncaknya, Dek. Lewat situ kan bisa juga tuh puncaknya di atas tuh. Beli pisang di mana tuh? Beli pisang di mana? Mbah No. Berapa segitu, Pak? Wow, bolo no. Dari pos 5 ini. Masih di atas. Jalannya sih landai. Datar. Pendakian bulan madu karena bawa madu. Untuk energi kekuatan bawa madu. Berondong-berondong muda. Oke, betul Telaga Sarangan. Tuh Telaga Sarangan. Telaga Sarangan. Yuk, moga-moga ada temennya nih jalan bareng. Ya. Telaga Sarangan. Moga-moga bareng-bareng turunnya. Moga-moga. Telaga Sarangan. Keren.
cantik sekali. Ini ya temennya Delwes lah, baunya hampir sama. Mendaki memang membutuhkan peralatan yang mahal. Nah, ini peralatan pertama yang kami miliki, tongkat. Beli online murah, cuma 50.000. Peralatan yang lain nggak harus baru, bisa cari di tempat penyewaan, biasanya selalu ganti, setiap tahun ganti yang baru. Jadi yang sudah lama nanti akan mereka ganti. Kalau ada yang mau beli boleh, harganya separuh, malah lebih murah lagi dari separuh. Ini menuju ke pos 5. Ini biar kelihatan mukanya. Wah, itu dia muka kita. Matahari yang sana. Oh, pemandangannya dahsyat. Ini ada di puncak. Besar. Anginnya besar sekali. Tidak harus baru. Kalau baru komplit ya pasti mahal sekali. Ini jalur angin ini. Pernah ada yang ngevlog peralatan mendaki itu, kalau komplit yang baru bisa untuk beli satu motor baru. Tapi kalau mau yang penting bisa dipakai, masih bagus, standar, ya carilah di tempat persewaan yang selalu ganti baru. Ya, ini tongkat ini harganya bisa 150-an, 200 tergantung merek. Tapi online ini hanya 50.000. Sepatu bisa 500 atau sejuta atau berapapun. Cari, tidak harus yang baru, tidak ada yang baru, murah saja, tidak sampai 100.000. Yang penting mendaki perlengkapan standar sudah cukup. Jenengan stok nggih sinten iki? Nggih piyambak? Oh, rumah Kiki. Saben munggah mriki sedinten ping pinten napa seminggu ping pinten?
bose Kiki niku sing gak wonten pendopone nika. Pak Kiki, Pak Sinyo. Nggih. Hmm. Nggih, Bu Kiki. Nggih. Badhe minggat. Oh, jadi nonton. Oh, pendoponya itu pendoponya Mas Kiki, Pak Kiki. Dan celake ngene. Beberapa tempat. Yang celake ngene Mbok Yem nggih wonten nggih pendopo ageng nika. Nggih, pendopo niku sana. Pitunggan kok. Oh, pitunggan sing setunggal ambruk. Pundi andek pasar mbiyen. Terus nggih nama griapnya niku demben Joko. Oh, Joko kan meninggal. Terus niki sing ngurusi Oh niki sing nembe munggah niki. Nek rayine jangan jenengan nggih rutin munggah mriki. Napa nek enten tamu tok? Oh, sebulan ping 3. Nek enten tamu. Oh, seminggu ping kali. Lek lek jenengan pun umur pinten iki? 55. Bapak sama rombongan, Pak? Oh. Oh, tadi yang di depan. Oh, gitu. Oh. Oh. Oh, biasa, udah biasa mendaki Bapak ini. Klaten. Wih, ini gak tabung gas loro. Tabung gas karo bensin. Wah, sampah ini. Jangan nanti sering munggah begini berarti Pak. Wah, sampah. Porter. Nek porter ngaten iki sekali ngangkut itu 600-an. Oh, ya sekitar 600-an ya. Wah, sehat terus no Pak jenengan. Umur pinten jenengan, Mas? Umur 51. Oh, 51. Segagah. Di pos 5 kami ketemu rombongan para pendaki yang ngecamp di sini. Di Jolotundo. Di pos 5. Ini sekarang udah mulai turun terus. Warungnya juga tutup. Oh, ini campnya mereka, tendanya mereka. Berarti mereka lihat tenda kita silver. Udah mulai turun. Itu mulai bergerak. Bisa jadi sumber air. Jadi kalau Jolotundo. Tebing. Yuk, ini dia view-nya. Ini habis ini udah jalan udah mulai turun tuh, guys. Udah mulai turun tuh, turun terus, tajam. Edelweiss. Itu udah mongkrang itu.
yang naik ke atas yang putih-putih itu Mongkrang, itu puncak Mongkrang. Zigzag langsung pos 4 tuh, pos 4-nya kelihatan dari sini. Itu pos 4 udah kelihatan di situ. Cuma dekat, pos 4 pos 5 udah dekat. Udah pos 4. Udah sampai pos 4 deket toh. Apalagi turun lebih cepat. Pos 4 cepat kalau turun. Saya bawa tongkat 2 ini lebih gampang, lebih sangat terbantu oleh tongkat 2 ini. Seger, habis minum ini seger, lanjut lagi biar tidak gosong. pendaki cantik harus menjaga tetap cantik. Biar tidak gosong. Itu Watu Putih itu cepat sekali kalau turun. Kayaknya kemarin belum sampai situ lama banget. Itu Mongkrang, kami pernah ngecamp di Mongkrang. Jalannya zigzag, naik turun zigzag, tapi lebih cepat kalau turun separohnya paling. Putih pos 4 udah lewat, menuju pos 3. Kami hanya mendaki berdua, tapi sepanjang jalan banyak saudaranya, banyak kawannya, saling membantu, saling berbagi. Itulah kalau kita naik gunung, mestinya kayak gitu juga kalau kita hidup setiap harinya, saling membantu, saling mendukung. Gak peduli agamanya apa, yang penting kita menikmati ciptaan alam ini bersama-sama dan kita jalani hidup bersama-sama yang baik, guys. Oke, terus membangun persaudaraan dimanapun kita berada, karena disitulah kita menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Banyak teman, banyak saudara. Bersama dengan Jati Blangkon. Turunan tajam, setajam silet. Semangat. Dari pos 4 menuju ke pos 3. Tenaganya sedikit tapi turunannya memang asik. Asik sekali itu, lihat. Wih, ada rombongan yang naik. Kita bisa tanya nih, pos 2 warungnya buka enggak? Jadi guys, kaki saya waktu kecil pernah kecelakaan. Dulu kalau buat jalan sakit, sampai dewasa sakit. Tapi saya terapi, renang, kungkum di sumber air yang dingin, dan melatihnya dengan naik gunung. Ternyata kaki yang cacat pun tidak masalah, dipulihkan. Jadi jangan pernah mudah menyerah,
apalagi kalau alasan umur tua. Yang penting kita mau berlatih, mempersiapkan diri, pasti kita bisa naik ke gunung. Guys, besok Jati Blangkon sama istri Desember itu 25 tahun pernikahan kami. Kalau sama pacaran sih 30 tahun. Ini bulan madu, tapi gak bisa kelonan karena dinginnya luar biasa. Kelonan sama pakai sleeping bag. Pakai sleeping bag. Dibuntel sleeping bag aja masih dinginnya minta ampun. Apalagi nggak pakai sleeping bag. Dan tidurnya kan rame-rame di warungnya Mbok Yam. Jadi asik nih bulan madu yang asik. Madu yang asik. Ada rombongan naik nih, pendaki naik. Jalannya pelan-pelan, santai. Kita kan pendaki nyantai. Kami tetap rutin saling menjaga, mengingatkan tentang pola makan, pola hidup, dan juga selalu berolahraga. Paling tidak ya senam-senam. Olahraga kita itu guys, di kasur, belum. Berenang, naik sepeda, itu olahraga. Tetap harus latihan untuk kesehatan. Ini zigzag terus jalannya nih, dari atas zigzag terus. Tuh naik apa turun tuh rombongan. Hampir sampai pos 3 mungkin. Udah lupa kemarin turunnya, naiknya. Memang pos 4 ke pos 3 itu paling curam, berkelok-kelok dan tajam. Bikin dengkul seperti apa, Bu? Menari-nari. Dengkul menari-nari. Kita nari tenggo caca. Nari tenggo caca, lanjutkan. Jadi meskipun kami sudah bukan muda lagi, tapi kemarin waktu mendaki kami bisa melewati 3 atau 4 rombongan anak muda karena kami berlatih olahraga terus. Begitu, Bu? Yes. Adinda tercinta itu hebat. Tidak cuma kesehatan tapi kulitnya dirawat biar selalu cantik. Di gunung aja jangan sampai terbakar kulit wajahnya. Sampai pos 3 guys. Itu udah pos 3. Sudah ada sinyal di pos 3. Di pos 3 sudah ada sinyal. Ya, banyak kawannya. Di pos 3. Di pos 3. Jam berapa nih? 10:30 sampai pos 3. Nanti kita istirahat dulu di pos 2, tidur-tidur dulu. Rasa susu. Oke.
naik terus dulu. Kau tinggal pos 3. Badannya juga keren, tapi dia senangnya nge-gym. Jadi orang yang olahraganya sepak bola tenaganya kuat ya. Kalau sing mau nge-gym toh ya beda ya. Beda. Robos kanan ae kuwi. Kuwi. Oh ya oke. Oke. Menuju ke pos 2. Depan sudah ada rombongan, di belakang juga ada rombongan. Kami di tengah-tengah. Ini ada yang naik dengan rombongan 60 orang. Ini mau dipotong di atas ini. Oh, dorong. Gua acara yang dari Semarang itu, Mas. Oh, acara sendiri. Wes. Ini dibawa mau buat ziarah. Buat ziarah. Gendong. Kalau gendong ya. Semangat kali. Luar biasa kali. Acara apa ki? Bro, lu acara apa? Selamatan apa? Sedako. Selamatan sedako gue kambing cah. Udah hampir pos 2. Pos 2 udah deket ya, Pak? Oh, jadi aja berdua toh? Tadi udah di atas sana tadi tuh. Oh. Itu mau TikTok. Wah, luar biasa. Saya bilang sama ibunya, wah itu mah biasa olahraga. Kalau enggak nggak mungkin TikTok. Asik kok. Kemarin seharian dari pagi berangkat sampai situ udah jam berapa tuh? Jam setengah 6. Sore kan? Iya. Udah sok ke sini. Baru pertama. Oh. Asik. Iya, badannya juga keren. Sudah sampai pos 2. Tempat tenda kami berada. Tempat tenda kami berada ini. Pos 2 ke pos 1 yang jauh. Kita kan istirahat dulu di pos 2. Menikmati tenda yang sudah dipasang. Jam 11.19 kami sampai di pos 2. Ini tendanya. Tuh. Pos 2. Istirahat dulu di pos 2. Tempat kami masang tenda, tapi ternyata tendanya patah. Tendanya patah. Udah patah, kita udah tidur di atas ini. Untung kami tidurnya kan di tempatnya Mbok Iem. Sekarang istirahat dulu sebelum melanjutkan ke pos 1. Pos 1 dari pos 2 ke pos 1 itu yang paling jauh. Menghimpun tenaga dulu. Sehati bajunya merah.
Sini sama-sama merah. Oh. Merah, sama-sama merah. Makanya coklat untuk kekuatan. Nggak tahu tuh. Tahu-tahu ingin mendaki laut. Ya, teman-teman madu karena kami memang bawa madu. Banyak banget. Ada kita belum mandi 2 hari. Belum mandi 2 hari. Apa ya? Dorok-dorokan. Belum mandi 2 hari. Di hutan 2 hari. Menikmati alam, guys. Tuhan sudah menciptakan, masa kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Perlu ke alam. Coklat. Kalau dimakan di sini enak banget. Kalau dimakan di sini nanti enak. Jalan. Monggo. Tenda patah kena angin. Bakal diamuk anak-anak ini tendanya patah. Angin yang besar. Tapi kita punya tenda baru beli, meski belum baru. Jam- Di situ nggak ada pembukaan untuk pipis ah. Jam 2 kurang 4 menit kami sampai di pos 1. Asik guys.